Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Pandu, apa kabarnya Pak Pandu dengan keluarga? Sudah 1 minggu ya nggak ketemu ini. Iya ini alhamdulillah Bu sehat walafiat ini. Gimana kegiatan di sekolah lancar Pak? Alhamdulillah Bu semuanya lancar ini. Oke, ngomong-ngomong hari ini kita akan membicarakan tentang apa ya Pak? Ini Bu, saya ingin bercerita sedikit sama Bu Esti Bu. Ya oke silahkan boleh. Sepertinya Anda sedang galau ini. Begini Bu, kemarin saat sholat zuhur berjamaah ada salah satu siswa kelas 6 tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah di musola. Padahal itu merupakan salah satu program pembiasaan di sekolah ya, untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 melaksanakan sholat duhur berjamaah di musola. Tetapi ada salah satu anak kelas 6 yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, Bu. Oh gitu, jadi ada salah satu siswa yang tidak mengikuti sholat duhur berjamaah, gitu nggih? Nah, apakah Bapak sudah mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut? Jadi, Bu, kemarin kan tidak ikut sholat duhur anak itu, terus tadi pagi saya tanyakan, kenapa kemarin tidak ikut sholat berjamaah? Saya lumayan kaget Bu dengan jawabannya ya. Ternyata jawabannya saya lagi nggak ingin sholat Pak. Loh kenapa? Ayah saya saja di rumah tidak pernah terlihat melaksanakan sholat. Waduh, saya kan kaget Bu. Kenapa kok jawabannya seperti itu ya? Saya jadi bingung sendiri nih Bu. Hmm, dari apa yang Pak Pandu telah sampaikan, saya sangat mengapresiasi karena berarti Bapak itu sudah berusaha mengidentifikasi permasalahannya, di mana siswa tersebut tidak mau mengikuti sholat berjamaah karena melihat bapaknya juga tidak sholat, begitu kan ya? Nah, Iya Bu, terus ya betul dari sekali. masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang ini, tujuan atau apa yang Pak Pandu inginkan dari hasil pembicaraan kita ini? Tentunya saya ingin anak ini nantinya bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah lagi seperti siswa yang lain ya di sekolah. Karena kegiatan tersebut kan eh, menjadi salah satu program pembiasaan di sekolah juga ya. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 diwajibkan sholat berjamaah di musola. Apalagi anak tersebut juga sudah kelas 6 dan sudah memasuki usia balik, Bu. Benar sekali dan sangat penting ya apa yang sudah Bapak Pandu sampaikan itu. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Pak Pandu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin sekitar 50, Bu. Dan saya harap nantinya sih bisa eh, mencapai skala 80 sampai 90, Bu. Oke, berarti dari 1 sampai 100 itu 50 ingin mencapai 80 atau 85. Kemudian dari permasalahan yang telah Pak Pandu sebutkan, apa yang terlintas di pikiran Pak Pandu? Apa solusi supaya anak tersebut itu mau mengikuti sholat duhur berjamaah seperti yang lain, Pak? Nggih. Mungkin ini kan alasan tidak ikut sholat zuhur berjamaah di musola kan karena melihat bapaknya di rumah juga tidak pernah melaksanakan sholat begitu. Mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan pada anak tersebut. Saya kasih penguatan atas pentingnya sholat berjamaah di musola. Apalagi usianya kan sudah masuk usia balik ya. Itu juga sudah wajib hitungannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Bagus sekali langkah yang akan ditempuh Pak Pandu ini. Selain itu, adakah tindakan lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Oh iya Bu, kemarin kan anak tersebut tidak mau sholat di musola ya. Mungkin anak kelas 6 untuk sementara nantinya akan melaksanakan sholat berjamaah di kelas terlebih dahulu ya supaya hati anak tersebut tergerak dulu dan mau mengikuti sholat berjamaah lagi di musola nantinya Bu, seperti anak-anak yang lain begitu. Mantap Pak. Jadi Pak Pandu mau melakukan pendekatan langsung dengan siswanya mengenai pentingnya sholat dan khusus kelas 6 sementara melaksanakan sholat duhurnya itu di kelas begitu ya Pak. Jadi betul seperti itu Bu. Dari yang telah Bapak sampaikan tadi itu, tantangan atau hambatan apa yang mungkin akan dihadapi oleh Bapak? Sejauh ini untuk tantangan dan hambatan sih belum muncul atau belum ada Bu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga lancar-lancar saja begitu. Baik Pak. Nah, kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Insya Allah mulai besok saya langsung pendekatan kepada anak tersebut ya dan meminta anak lain juga ya yang sekelas untuk ikut memberi semangat serta motivasi pada anak tersebut Bu. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan sholat duhur berjamaah di kelas 6 kira-kira dimulai kapan itu Pak? Dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Besok saya umumkan terlebih dahulu di kelas 6 untuk membawa sajadah atau alas untuk sholat sih. Kemudian takutnya di kelas kan nanti lantainya agak kotor dan tidak seperti di musola, lantainya kurang suci. Ya. Berarti untuk pelaksanaannya kemungkinan nanti lusa, Bu. Ya. Baik Pak, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kira-kira siapa saja ya yang dapat membantu Bapak supaya rencana itu akan berjalan dengan lancar? Yang pertama tentunya dibantu siswa-siswi lain di kelas 6 yang sudah biasa bergaul dengan anak tersebut agar dapat memberikan semangat serta motivasi kepada dirinya begitu, Bu. Bagus sekali Pak, Bapak telah melakukan kolaborasi ya berarti dengan peserta didik terutama kelas 6 ya Pak. Nah kira-kira selain dengan siswa kelas 6 itu apalagi yang siapa lagi yang akan dilibatkan Pak nantinya? Selain siswa kelas 6, berarti nantinya saya akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru lain untuk membersamai siswa kelas 4 dan 5 untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Karena nantinya saya sementara akan fokus ke kelas 6 dulu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di ruang kelas begitu, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Pandu, semangat ya Pak. Nah, dari diskusi kita yang panjang lebar ini, apa saja yang bisa Pak Pandu dapatkan? Menurut saya sangat luar biasa, Bu. Yang awalnya saya merasa bingung, saya merasa galau, setelah berbincang bersama Bu Esti ini, akhirnya muncul juga rencana-rencana yang saya buat. Yang pertama melakukan pendekatan pada anak tersebut, kemudian memberikan penguatan pada siswa kelas 6 akan pentingnya melakukan sholat berjamaah, begitu, Bu. Oke Pak, baiklah untuk tindak lanjut dari hasil coaching kita kali ini, minggu depan saya ingin mendengar hasil dari rencana yang sudah Bapak buat ini. Oke, siap, siap Bu Esti. Nanti setelah saya melaksanakan
kegiatan tersebut. Minggu depan saya akan menceritakannya progresnya kepada Bu Esti ya. Semoga ada perubahan baik pada anak tersebut. Ya, doakan ya Bu Esti. Terima kasih. Oke, Pak. Semoga terlaksana dengan baik nggih, lancar. Amin. Ya, amin Bu. Terima kasih. Senang berbincang dengan Bu Esti. Izinkan saya undur diri ya untuk melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih Bu Esti sekali lagi. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga dengan kabarnya Pak Pandu? Ya, alhamdulillah juga sangat baik ini Bu Esti. Iya, eh, ya disyukuri aja walaupun suaranya sedang seperti ini ya Pak. Tetap Nggak apa-apa. alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Maaf ini Pak, sebelumnya saya menemui Bapak itu karena ada hal yang ingin saya bicarakan, ada yang ingin saya ceritakan. Ada hal yang saya pikirkan Pak, mungkin Pak Pandu ada waktu sekitar 15 atau 20 menit. Ya, alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang ini Bu Esti ya. Mungkin dari pembicaraan kita nanti bisa membantu sedikit kesulitan yang Bu Esti alami. Oke, terima kasih. Begini Pak, ada beberapa kendala yang saya temui pada proses pembelajaran di kelas saya. Saya sendiri kan sekarang mengajar di kelas 2. Kendala yang temui adalah ketika mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi pada saat, pelajaran pendidikan Pancasila itu yang saya amati ya Pak, bahwa minat belajar anak itu masih masih sangat rendah Pak. Mereka seperti tidak bersemangat, tidak antusias gitu, maksudnya kuranglah antusiasnya. Apalagi saat ini itu materinya itu lumayan agak banyak ya, yaitu tentang lambang Garuda Pancasila, di mana materinya itu, ada tentang simbol-simbol, terus arti atau makna simbolnya, jumlah bulu pada gambar Garuda Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila, bahkan sampai, tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin mereka merasa kesulitan dari, materi tersebut ketika mempelajarinya. Ya, lumayan banyak sekali materinya ya, kelas 2 ya. Eh, jadi apa sebenarnya arah tujuan pembicaraan kita ini nantinya Bu Esti? Tujuan saya membicarakan masalah ini yaitu saya ingin memperoleh solusi, bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid pada pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2 ini. Saya ingin memiliki, eee, anak-anak itu punya keinginan yang tinggi, semangat yang sama, bahkan atau bisa lebih gitu, ketika belajar pendidikan Pancasila. Jangan sampai mereka itu hanya merasa senang ketika diajar, materi seperti, apa, mata pelajaran seperti PJOK, seni rupa, matematika, dan kemudian mereka mengesampingkan mata pelajaran yang lainnya. Gitu, Pak. Oh, oke, berarti intinya semua harus suka dengan pelajaran yang lain juga ya, jangan cuma pelajaran-pelajaran tertentu saja. Ya, topik yang sangat menarik ini Bu Esti. Jadi kita nantinya akan membahas tentang minat murid pada pembelajaran pendidikan Pancasila yang masih rendah dan bagaimana cara meningkatkannya. Begitu, nggih? Iya, betul sekali, Pak. Itu menjadi salah satu keresahan dari saya. Baik, Bu. Eh, dan hari ini kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, menurut Bu Esti sendiri nih, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, Bu?
Jadi saya ingin melalui diskusi kita ini tuh saya bisa menemukan solusi atau cara yang efektif yang dapat meningkatkan minat belajar murid pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sehingga nantinya itu murid dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, anak menjadi nyaman, senang, serta tertarik untuk belajar dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajarannya. Baik Bu Esti, saya sangat mengapresiasi harapan dari Bu Esti tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusinya. Kemudian dari skala 1 hingga 10 nih Bu, di mana posisi Bu Esti sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin sekitar di level 5, Pak, dan saya ingin bisa mencapainya ke level 8 atau 8,5, Pak. Jadi masih jauh dari yang kita harapkan ya Bu ya. Nah, menurut identifikasi Ibu, apa yang menyebabkan minat belajar anak pada mata pelajaran pendidikan Pancasila masih rendah itu Bu? Dari sejauh yang saya amati itu, ada beberapa faktor penyebabnya, Pak. Ya, yang pertama itu ada banyaknya materi hafalan yang harus dikuasai oleh, anak pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini, terutama yang sekarang ini yaitu materi lambang Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu, adanya materi hafalan ini menyebabkan saya itu jadi ada kecenderungan sering melakukan drill atau latihan latihan-latihan soal atau tanya jawab gitu, pada saat proses pembelajarnya. Dengan harapan itu anak itu hafal gitu. Tapi kemungkinan besar itu anak menjadi jenuh kali ya, Pak, dan malas untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila. Dan itu, menurut saya kesalahan saya sih sebenarnya, di mana proses pembelajarannya itu berlangsung jadi monoton seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Esti ya, sudah berupaya menggali akar masalah yang sedang dihadapi. Ya. Dari hal tersebut, apa alternatif tindakan yang akan diambil agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bu Esti tadi? Ini Pak, ada beberapa rencana tindakan yang ingin saya ambil, antara lain itu yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid, sehingga proses pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan minat belajar murid. Sehingga proses pembelajarannya nantinya itu bisa disesuaikan dengan minat belajarnya. Jadi identifikasi kebutuhan belajar mereka dulu, biar nanti pembelajarannya itu sesuai dengan minatnya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menggunakan model pembelajaran yang membuat murid itu bisa aktif ya, seperti problem based learning atau cooperative learning atau, model pembelajaran yang lainnya. Ketiga, saya juga ingin menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan tentunya, seperti ada diskusi, make a match, kemudian mungkin saya, masukkannya itu ada permainan tradisionalnya, atau mungkin memakai game word wall, quizzes, dan lain-lain. Saya juga ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalnya ketika saya tidak menggunakan LCD, mungkin, saya bisa menampilkan media benda konkret lainnya, atau mungkin saya juga bisa menggunakan video pembelajaran yang animasi itu loh, Pak. Nah, selain itu, nanti saya akan nambahkan ice breaking-nya dalam proses pembelajaran, dengan harapan itu murid, akan tertarik, kemudian jadi semangat dan dapat meningkatkan minat belajarnya. Ya, luar biasa sekali nih dan mantap sekali langkah-langkah serta strategi yang akan dilakukan oleh Bu Esti. Ya. Dari apa yang telah disampaikan, adakah tantangan serta hambatan yang mungkin dihadapi oleh Bu Esti nantinya? Untuk hambatan yang mungkin nantinya dihadapi itu, mungkin saya perlu banyak kerja keras ya, Pak, dan menyiapkan dengan baik serta mau meluangkan waktu, untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya itu. Tapi saya sih optimis.
saya mampu mengatasi hambatan tersebut dan nanti, dalam perjalanannya itu saya juga mungkin akan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk saling bertukar ide, saling memberikan umpan balik pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Ya, luar biasa. Intinya saling berkolaborasi gitu dengan rekan-rekan di tempat kerja ya. Semangat Bu. Nah, berarti tetap ada kolaborasi dengan rekan agar hasilnya nanti lebih mantap begitu. Betul sekali Pak, kita nggak terlepas tidak bisa lepas dari bantuan teman-teman juga kan. Kemudian menurut Bapak itu ada hal yang bisa ditambahkan lagi nggak ya Pak, agar proses pembelajarannya itu bisa meningkatkan minat belajar murid? Ya, menurut saya sih yang diutarakan Bu Esti semuanya itu sudah baik ya, sudah lengkap sekali ya. Dari saya tidak ada tambahan ya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ini? Tentunya saya akan berusaha dengan konsisten, terus berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bervariatif dan menarik, menggunakan paradigma pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan secara berkelanjutan dan, saya ingin memulainya itu minggu depan, Pak, rencananya. Oke, luar biasa sekali ya, langsung dieksekusi minggu depan. Semoga semua yang sudah direncanakan oleh Bu Esti tadi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin amin. Terima kasih, Pak. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa Bu Esti memiliki kendala dalam proses pembelajaran, di mana minat murid dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan Pancasila masih terasa rendah, dan Bu Esti berupaya mengatasi permasalahannya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Benar sekali, Pak, apa yang Ya. Bapak katakan Nah, tersebut. nah, setelah kita selesai berbincang, bagaimana perasaan Bu Esti sekarang ini refleksi ya? Alhamdulillah, Pak, legalah rasanya. Terus sekali lagi terima kasih nih, Pak, atas waktunya, terus mohon maaf jika saya itu udah mengganggu waktu Bapak gitu. Dan mungkin saya nanti mau permisi dulu, Pak, soalnya, ada akan ada kegiatan yang lain lagi, saya ingin melanjutkan aktivitas saya, seperti itu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ye, terima kasih sama-sama Bu Esti. Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu. Amin.